Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Semoga sehat semua kan? Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita semua di dunia wal akhirah. Dan juga marilah kita berdoa apabila ada keluarga kita, orang tua kita, kerabat kita, teman-teman kita, guru-guru kita yang sedang sakit, marilah kita berdoa untuk kesembuhan beliau-beliau atau mereka semua. Dan juga marilah kita berdoa agar virus COVID pandemi 19 ini segera usai, agar kita bisa bertatap muka kembali dan beraktivitas seperti biasanya. Berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri. Sekarang silakan dibuka LKS-nya. LKS-nya di sini halaman 36. Setelah kemarin kita membahas mengenai makna di setiap alinea pembukaan undang-undang, sekarang kita membahas mengenai pokok pikiran pembukaan undang-undang. Selain makna, pembukaan Undang-Undang 1945 juga mengandung pokok pikiran. Pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang 45 serta mewujudkan cita-cita hukum. Istilah pokok-pokok pikiran pembukaan undang-undang pertama kali tertuang dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar mengandung 4 pokok pikiran, yaitu pokok pikiran pertama, persatuan. Menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran yang pertama ini merupakan penjelmaan dari Pancasila sila ketiga. Dari penjelmaan dari sila Pancasila sila ketiga itu adalah merupakan pokok pikiran pertama dari pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu persatuan, di mana di sini negara melindungi kita semua. Artinya di sini kita dilindungi oleh negara. Makanya apabila kita mendapatkan sebuah ancaman dari orang lain, baik fisik maupun sebuah teror, kita bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib. Begitu contoh kecilnya. Yang kedua, pokok pikiran kedua yaitu keadilan sosial. Pokok pikiran kedua menyatakan negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini merupakan penjelmaan dari Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara berusaha, berupaya selalu mewujudkan keadilan dalam negara Indonesia ini. Dan juga sejatinya negara ini tidak kekurangan orang pintar. Negara ini kekurangan orang jujur. Di mana bisa kita lihat dalam pelaksanaan hukum ada sebagian oknum dari aparatur negara, entah hakim, jaksa dan lain sebagainya, itu kadang memutuskan suatu perkara yang tidak benar. Misalnya yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah, yang mungkin dikarenakan kalah sama uang. Jadi nanti kalau kalian nanti jadi hakim atau jadi polisi dan lain sebagainya, mohon untuk menegakkan sebuah keadilan. Pokok pikiran ketiga, kedaulatan rakyat. Di sini negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan musyawaratan. Pokok pikiran ini merupakan penjelmaan atau penjabaran dari Pancasila sila keempat, musyawarah. Di dalam memutuskan suatu permasalahan, kita diwajibkan atau melakukan secara musyawarah terlebih dahulu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita selesaikan dengan cara kepala dingin, bukan kepalanya dikasih es batu biar dingin, enggak. Artinya dengan cara musyawarah, duduk bersama dan lain sebagainya. Berikutnya pokok pikiran keempat, ketuhanan dan kemanusiaan. Pokok pikiran ketiga menyatakan, pokok pikiran keempat menyatakan
Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran keempat merupakan penjelmaan Pancasila, sila pertama dan sila kedua. Artinya di sini kita ini negara yang bertuhan, Tuhan sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Jangan pernah memaksakan kehendak kepada orang lain untuk memeluk agama kita dan sebaliknya. Setiap orang berhak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Misalnya ketika kita masih kecil atau ikut keluarga kita agama Islam, terus nantinya karena tidak yakin kita pindah agama, ya sudah, biarkan, itu hak mereka, ya. Atau sebaliknya, dari non muslim ke muslim atau dari muslim ke non muslim. Serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus memanusiakan manusia dan harus mempunyai adab yang baik, sopan santun. Berikutnya, hubungan antar undang-undang dengan konstitusi. Silakan dibuka halaman 37. Undang-undang bagi sebuah negara sangatlah penting di dunia bahkan, ya. Pada awalnya lahir untuk membatasi kekuasaan raja yang pada waktu itu berkuasa sewenang-wenang. Undang-undang diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah, serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. Undang-undang diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Jika suatu negara tidak memiliki undang-undang, dapat dipastikan akan terjadi penindasan terhadap hak asasi manusia. Artinya apa? Diperlukannya sebuah aturan atau undang-undang di sini untuk mengatur negara kita Indonesia ini. Intinya begitu. Hubungannya apa antara pembukaan undang-undang dengan konstitusi? Pengertian konstitusi. Konstitusi secara luas dan secara sempit. Secara luas, konstitusi atau undang-undang adalah keseluruhan peraturan negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam pengertian ini, konstitusi memiliki arti lebih luas daripada undang-undang dasar, karena undang-undang dasar hanya meliputi konstitusi tertulis, belum mencangkup konstitusi tidak tertulis. Konstitusi yang tidak tertulis dinamakan konveksi. Artinya di sini konstitusi cangkupannya lebih luas daripada undang-undang. Begitu. Dan undang-undang yang tidak tertulis disebut dengan konvensi. Konvensi, ya, konvensi. Berikutnya, pengertian secara sempit. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan negara yang bersifat tertulis. Dalam pengertian ini, konstitusi adalah hukum dasar tertulis yang biasanya disebut dengan undang-undang dasar. Jadi, konstitusi secara sempit adalah keseluruhan dari peraturan negara, yang bersifat tertulis. Jadi, konstitusi dapat diartikan sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi terdiri atas konstitusi tertulis atau undang-undang dasar, dan konstitusi tidak tertulis disebut dengan konvensi. Jadi inti dari konstitusi adalah sebagai hukum dasar atau awalan yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan sebuah negara. Di sini berikutnya kita akan membahas mengenai macam-macam konstitusi. Di sini ada konstitusi tidak tertulis dan konstitusi fleksibel atau rigid. Konstitusi tidak tertulis, konstitusi tertulis, dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi disebut tertulis apabila konstitusi itu ditulis dalam suatu naskah yang telah disahkan oleh lembaga yang berwenang. Dan konstitusi tidak tertulis yaitu konstitusi yang tidak ditulis dalam satu naskah. Misalnya di Inggris, konstitusi dikatakan tidak tertulis karena tidak tertulis dalam satu naskah. Artinya apa? Konstitusi yang tertulis ini konstitusi yang ada dalam aturan perundang-undangan. Misalnya saja dilarang menggunakan narkoba atau alat-alat lainnya, itu kan ada dalam peraturan perundang-undangan. Konstitusi tidak tertulis itu
yang tidak ada dalam peraturan perundang-undangan tapi berlaku juga dalam masyarakat. Misalnya saja berpakaian yang sopan, itu kan ada dalam masyarakat, tapi itu tidak tertulis. Berikutnya, konstitusi fleksibel dan rigid. Jika dilihat dari mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman, ada dua macam konstitusi, yaitu konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Suatu konstitusi dikatakan fleksibel atau luas jika cara mengubahnya mudah atau tidak memerlukan cara yang istimewa. Sebaliknya, jika cara mengubah undang-undang memerlukan cara yang tidak mudah, itu disebut dengan rigid atau kaku. Jadi antara fleksibel itu luas atau lentur. Ketika mau mengubah undang-undangnya itu tidak memerlukan cara yang sulit. Kalau yang rigid ini yang kaku, aturan yang kaku, sehingga di dalam mengubah aturan yang ada di dalamnya itu sangat sulit. Konstitusi ini biasanya hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan penyelenggaraan negara lainnya untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara. Sebaliknya, konstitusi yang rigid sulit mengikuti perkembangan zaman. Jadi itu materi kita pada pagi hari ini. Untuk undang-undang sebagai konstitusi tertulis kita bahas minggu depan. Ingat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa belajar. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tolong materinya ditulis. Hal-hal yang tidak kalian pahami bisa tanyakan kepada saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.